atas segala limpahan rahmat dan karunia kepada kita yang kita tidak bisa menghitung nikmat Allah. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Innal insana lazaluman kufar. Sesungguhnya kata Allah, kalau kamu menghitung kata Ustaz itu, mau gak saya tunjukkan kamu besok kamu jadi miliarder? Mau Ustaz? Di sana ada seorang yang matanya buta. Coba kamu berikan matamu satu itu kepada dia, donorkan itu, dia memberikan 1 miliar kepada kamu. Kata Ustaz itu. Lalu dia marah. Bagaimana Ustaz, saya ini nikmat? Dia kembali mengakui bahwa itu adalah nikmat dari Allah. Ini sungguh luar biasa. Aku bisa melihat dunia ini dan alam semesta langit dan bumi dan sebagainya. Kamu tadi bilang kamu miskin. Kalau saya tunjukkan uang kepada kamu, kamu tak mau. Kalau mata 1 miliar, kalau 2 miliar. Ya kemarin inna samu wal basar wal fuada. Jadi sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati fuad itu akan dipertanggungjawabkan oleh kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah nikmat yang Allah berikan kepada kita ini kita gunakan untuk beribadah kepada Allah? Jadi nikmat yang Allah berikan kepada kita itu tidak begitu saja, tidak minta pertanggungjawaban. Diminta pertanggungjawaban. Saya ambil contoh misalnya. Ketika orang tua kita memberikan kita misalnya sekolah, dikasih motor, ini digunakan untuk sekolah, dari rumah ke sekolah, kegiatan sekolah dan sebagainya. Lalu kita gunakan untuk kita main-main dan sebagainya itu, kita kira-kira orang tua itu marah atau enggak? Marah. Begitu juga Allah. Allah memberikan nikmat kepada kita itu kita pergunakan untuk kita bertanggungjawab di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, orang yang beribadah itu sesungguhnya yang paling tinggi nilainya itu adalah ketika dia mengakui bahwa aku beribadah adalah untuk sebagai hamba yang abdan syakur. Jadi ada orang beribadah itu karena orang dagang. Orang dagang itu misalnya untung rugi. Kalau misalnya melaksanakan perintah, nanti masuk surga. Jadi kalau enggak melaksanakan perintah, masuk neraka. Jadi yang tadi yang melaksanakan perintah itu karena mengharap surga itu masih ibadah model pedagang. Jadi melaksanakan karena mengharapkan untung. Dan yang kedua, orang yang beribadah itu karena takut neraka. Jadi ini juga belum bagus, tapi ini tergantung makomnya kita ada di makom yang mana. Jadi kalau orang yang melaksanakan yang meninggalkan itu mental budak itu karyawan itu kalau misalnya dia melanggar dihukum. Dan ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau sesungguhnya manusia yang paling mulia di dunia ini
dosamu yang dahulu, sekarang dan yang akan telah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dan engkau kekasih Allah dijamin masuk surga, dan surga itu belum ada yang memasuki tinggal kau belum memasuki neraka. Jadi Rasul itu ketika jam 12 malam lebih sedikit itu sudah mulai Tuhan kaki. Dia bilang kepada Ismail, ya Ismail, istriku, izinkan aku beribadah kepada Allah Tuhan, karena Allah memberikan nikmat yang tiada terhingga banyaknya. Seperti tadi surat An-Nisa itu. Jadi ketika Nabi itu yatim, Allah pelihara. Jadi ketika Nabi itu miskin, Allah berikan kekayaan melalui perantaraan Khadijah. Begitu Nabi pernah nggak mengeluh dengan kondisi yang, kalau kita itu ujian yang diberikan kepada Nabi itu adalah ujian yang paling berat. Kalau kita ini ujian kita itu nggak ada apa-apanya dibanding Nabi, syuhada, sahabat, tabi-tabi dan seterusnya. Bayangkan Nabi itu lahir sudah tidak mengenal ayahnya. 6 tahun ibundanya meninggal. Lalu dia sebagai kakek dan paman dari suami. Tapi Nabi tidak pernah mengeluh karena beliau merasakan nikmat kucuran rahmat dan karunia Allah yang diberikan kepada Nabi itu luar biasa. Oleh karena itu Nabi Rasulullah SAW itu adalah tingkat yang paling tinggi, bahwa beliau merasakan nikmat yang memberikan itu yang tidak terhingga banyak. Makanya kita harus mensyukuri nikmat Allah itu dengan beribadah kepada Allah. Jadi bersyukur itu ada 3 hal. Seperti juga iman. Iman itu diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan diamalkan dengan perbuatan. Syukur juga demikian. Syukur itu kita ucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Ini adalah semuanya nikmat yang kau berikan ini adalah darimu ya Allah, bukan usahaku. Jadi harus diyakini bahwa itu jangan cuma diucapkan gimana kabar, alhamdulillah sehat, tapi kita merasakan bahwa sehat itulah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga itu bahwa kita harus melaksanakan perintah Allah itu, mempertanggungjawabkan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu. Apa bentuk pertanggungjawab dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Saya ambil contoh, misalnya kalau ada pimpinan kita yang ngasih gaji 100 juta, sedangkan gaji orang standarnya mungkin UMR-nya di bawah 10 juta, dan kalau yang agak manajer ke atas itu 10 juta ke atas dan sebagainya. Kalau kira-kira diminta lembur sama bos kita, mau nggak kita dikasih di 100 juta? Mau. Dan bagaimana dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu, yang Allah bilang itu, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, sehingga kau menghitung nikmatku tidak akan kamu sanggup menghitung. Jadi sekarang kita diperintahkan Allah untuk beribadah yang wajib. Kita masih ogah-ogahan, apalagi yang nafilah, yang sunnah-sunnah. Sedangkan di samping yang wajib, Allah juga perintahkan yang sunnah. Nah, itu yang lembur itu. Misalnya Allah mengatakan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa ayya basaka maqamam mahmuda. Jadi di
kita tidak hanya, apalagi usia-usia kita sudah sejauh ini, kita perbanyak ibadah nafilah, jadi ibadah tambahan. Karena ibadah kita ini, sholat kita seperti yang kemarin Ustaz Jainal itu katakan, jauh dari, kalau dari Nabi, waduh, nggak ada 1000%-nya kali, per 1000-nya gitu. Itu banyak lalainya. Makanya fawailul lil musallin. Jadi sungguh celaka orang yang sholat. Kenapa? Karena dia tidak khusyuk. Oleh karena itu kita harus meningkatkan kualitas ibadah kita, jangan hanya sebagai menggugurkan kewajiban. Sudah sudah. Tapi apakah sesuai dengan yang dituntut oleh Rasulnya? Makanya kita mungkin kita segera mulai saja karena inti dari pengajian kita ini saat ini. Untuk acara siang hari ini dapat kami sampaikan bahwa ada pengajian dan pembacaan Yasin. Satu nanti dipimpin oleh Bapak Amran Rahmat. Kemudian kedua akan diberikan tausiah oleh Bapak Ustaz Haji Zainal Lain. Kemudian sambutan ketua panitia yang mungkin nanti juga akan dipaparkan tentang program-program yang akan dilaksanakan oleh pengurusan. Warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Kemarin begini itu masih ngantuk kayak malam buat demen jatuh. Kalau saya bilang masih semangat, tetap semangat. Masih semangat? Masih oke. Masih ngantuk? Masya Allah. Tapi masih semangat aja sebenarnya. Padahal tidurnya cuma 1 jam, 2 jam. Ada yang sampai pagi, kalah soalnya catur. Baik, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab salamnya yang benar dengarkan. Menjawab salam itu yang benar. Waalaikumsalam. Nah, kenapa? Kalau kita kaidah bersyaratnya dari bahasanya itu ma'rifah dengan ma'rifah, nakir dengan nakir. Ngerti nggak? Enggak sama. Maksudnya ada itu kata-kata yang sudah dikenal, ada yang tidak dikenal. Itu namanya ma'rifah, ada yang tidak dikenal. Nah, kalau pakai alif lam itu berarti sudah diketahui. Makanya kalau salamnya assalamualaikum itu pakai alif lam. Assalamualaikum, asli itu pakai alif lam. Berarti jawabannya harus pakai alif lam. Jadi bukan waalaikumsalam. Itu berarti itu nakiro, umum. Berarti jawabannya benar adalah waalaikumsalam. Kalau waktu mungkin yang sudah haji pasti dia dengar orang Arab bicara. Pasti jawabannya waalaikumsalam. Oke, saya ulang lagi biar benar jawab salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, berarti dapat ilmu satu. Cukup ya? Cukup. Kita tutup dengan lagi gimana? Ngantuk semua berarti ngomong juga. Kopi mana kopi? Baik, saya sampaikan satu ayat dalam surah Yasin kita baca
belum sadar di sudah, saya ini udah mau 62. Kelihatan gak sih kayak 62? Oh, kelihatan lumayan angkanya. Kalau dari Monas dilihat pakai sedotan paling 16 tahun, ya nggak kelihatan. Ya. Berarti kita kebanyakan sesepuh semua nih. Jadi siapa yang dipanjangkan umurnya Allah mengurangi nikmatnya, maka wajah lutut mulai sakit, ya. Asam urat, kolesterol, darah tinggi mulai napas mulai sesak. Itu memang itu sunnah. Oleh karena itu jangan kita merasa hebat pas berkurang. Akhirnya wa ilaina turja'un, kepada kami kamu akan kembali. Berapa lama sih kita hidup? 60 sampai 70. Berarti banyak ya. Dalam nanti di akhirat Allah berfirman, "Inna yawma 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun." Sesungguhnya sehari nanti di akhirat sama dengan kamu hitung 1000 tahun di dunia. Itu sehari. Berarti kita hitungnya kira-kira berapa jam? Sampai nggak sejam? 1000 kalau sehari 12 bagi 12 ya. 1000 bagi 12 berapa? Ya, mana matematikanya? Kira-kira kalau 1000 bagi 12 itu 83 tahun. Itu baru satu apa? 1 jam. Jadi sejam di akhirat sama dengan 83 tahun di dunia. Kira-kira sampai sekitar 80 tahun. Bininya dia 100 tahun bininya. Tadi udah ayatnya jelas. Nantap ayatnya. Oman mau hampir loh. Iya. Coba sekarang lagi 10 kilo bisa nggak? Jangan sekilo aja udah berat. Ya lutut udah sakit. Nafas udah ngos-ngosan. Jadi kita nggak nyampe 1 jam mungkin hidup di dunia. Oleh karena itu kita siap-siaplah yang abadi nanti di akhir. Udah 60 ke atas itu mulai kita banyak istighfar, perbanyak sholat sunnahnya diperbanyak. Jangan sama kayak kemarin. Tetap gimana ya? Kalau catur mah dari dulu. Hukum catur itu apa sih? Ini harus dibahas nih. Mudah-mudahan bisa ada perubahan. Next, ya, mudah-mudahan ada perubahan. Catur itu sebenarnya hukumnya dalam hukum fikih adalah makruh tahrim. Saya dulu hobi banget waktu di Lapai main catur terus setiap hari. Ya, pulang sekolah bukannya makan di catur. Boros buat saya. Tapi saya enggak. Waktu jadi kenapa itu dihari makruh tahrim? Makruh tahrim itu apa maksudnya? Makruh tahrim kalau diterusin dibiasakan itu jatuh kepada haram. Jadi kalau diterusin, kalau sekali-kali enggak masuk makruh itu berarti dilakukan tidak berdosa, bila ditinggalkan mendapat pahala. Gimana ya, berat banget. Soalnya ibang terus ya. Semuanya, saya juga gitu dulu. Sekarang mau enggak ada berat lagi.
Ustaz gimana sih ngomong doang. Jadi sehari di akhirat sama dengan 83 sejam di akhirat sama dengan 83 tahun di dunia. Berarti kita sebentar, maka dibilangkan kita hanya mampir di dunia. Oleh karena itu kita siapkanlah dari sekarang. Apalagi ini channel ini udah 61 mau 62. Mikir dong. Kamu udah tua. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Jadi kita sebentar 1 jam. Kalau ibaratnya berjalan zaman dahulu, sekarang kan nggak ada. Zaman dahulu kalau jalan di padang pasir, di padang rumput, ya Sinela payung terus mengelona itu sampai 8 jam. Ada warna dari kuning. Getong, naik itu. Enggak. Kamu suh. Besok gak bisa dari lupa dan musuh. Kamu senangnya kita berbunyi. Nah, deh. Kaca itu ada jauh. Mulai itu ada lain kan. Harus pilih di kompor kan. Pohon yang rindang. Pas miring matahari panas. Nah, kira-kira tersebut dari menghuni di dunia. Ya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berpresi. Mudah-mudahan ke depan kita semakin mendekat kepada Allah SWT, sehingga apa yang kita harapkan husnul khotimah. Mudah-mudahan saya yakin pengajian Sastani Sarwa semuanya husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian terlalu panjang, lagi ada 7 menit sudah lewat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz Haji Zainal Daulay, tausiahnya yang singkat, padat, yang mengingatkan kepada kita semua bahwasanya usia kita di dunia ini sangat singkat, seperti itu ya. Jadi semoga kita bisa dapat menyadarinya sehingga kita dapat berbuat baik sebaik-baiknya untuk bekal kita di akhirat nanti, dan semoga ilmunya bermanfaat buat kita semua. Amin. Untuk berikutnya adalah acara berikutnya adalah sambutan dari ketua pengajian Satai Salwa dari Bapak Haji Arifin Harahap Satnaufur untuk dan Pak Masyarakat. Ini sambil nunggu ini masakan belum. Tapi bau-baunya udah kedengaran ya, berarti lama lagi lah gitu ya. Tapi saya sebelum sambutan saya ingin ada dari bendahara untuk memberikan pamitnya kan. Kita pengen tahu jumlah anggota kita sekarang dan berapa orang yang keluar di periode yang lama dan berapa yang nambah di periode yang sekarang. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Abang Haji Abdi Salim, yang saya hormati Bapak Ketua Lama, Bapak Kamil Segar, dan yang saya hormati Bapak Ketua baru Bapak Haji Arifin Harahap Esa, dan juga yang saya hormati seluruh ulama Satai Salawat tanpa terkecuali. Tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak rasa saya kepada Bapak Ibu semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita diberikan nikmat sehat yang sangat kita syukuri, sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat dan keadaan selamat. Mudah-mudahan kembalinya kita di sini juga nanti dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita dipajahkan kepada
kiranya kita mendapat pertolongannya. Mungkin sebelum saya sebutkan anggota baru dan anggota lama yang tidak mengikuti periode berikutnya ini, saya laporan keuangan terlebih dahulu. Karena masih kepengurusan kedua yang baru, yang lama ya, bertanggal 20 bulan 4 2025 itu kita terakhir arisan periode 2021-2025. Mungkin tidak saya sebutkan satu persatu pengeluaran dana sosial, sudah ada tercantum, sudah saya serahkan kepada Bapak Ketua yang baru dan Ketua yang lama. Kenapa belum saya perbanyak? Karena pertemuan besok pembukuan ini akan berubah lagi dengan kegiatan yang kita laksanakan sekarang. Untuk sementara pada periode kemarin sebelum kegiatan ini saldo kita 14.634.000. Alhamdulillah. Insya Allah bulan berikutnya setelah ini kita selesai kegiatan ini akan saya buatkan laporan lagi, nanti akan saya perbanyak, kita laporkan kepada seluruh anggota. Adapun anggota yang lama yang tidak mengikuti periode baru ini lagi, itu satu Bapak Juharo, mungkin karena sibuk ya, dengan alasan sudah hampir tidak pernah hadir, tidak bisa mengikuti kehadiran di sini, akhirnya beliau memutuskan untuk tidak ikut serta bergabung dengan kita lagi sementara ini. Yang kedua Bapak Sahnan Sregar yang dari Bandung, itu pun tidak mengikuti kembali. Anggota lama kita itu 27 itu kemarin itu kita masih terhitung dengan Bang Dayat. Bang Dayat itu memang nomor 4 sampai nomor 4 periode kemarin dia ikut, tetapi berhenti di tengah jalan, tapi tidak kita coret nama itu. Jadi anggota lama itu tetap 27 yang lama, berarti kalau Bang Dayat sama Sahnan Siregar sama Juharo anggota lama keluar 3. Anggota lama keluar 3 berarti 27 kurang 3 24 ya. Tambah anggota baru 4, yaitu Kak Sahria, Kak Perdi, Dia, Zakia. Berarti kita jadi 28 sementara ini. Tetapi ada kabar kemungkinan Nita Hasibuan belum dapat balasan. Saya dengar kabar-kabarnya mau ikut tapi belum pasti. Kalau itu saya sebutkan satu persatu anggota periode ini. 1 Bang Haji Palundingan, 2 Bang Haji Agus Salim, Bapak Hendra, Butet, Nita, Edi, Ucok. Tadi laporan Nita Ucok gak ikut, tetapi saya dapat konfirmasi barusan tetap ikut. Ucok, Irfan, Bang Arifin, Bang Amran, Bang Rahman, Bang Rusdi garis miring Norma, Bapak Somba, Bapak Saiful, Bapak Aswar, Ibu Nia, Bapak Wisman, istri dari Bapak Tahri yaitu Kak Putri, Sahria yang anggota baru. Sebenarnya bukan anggota baru, stok apa? Baru nomor lagi. Kak Sahria, Bang Madayan, Bang Ahmad Dalimunte, Bapak Haji Zainal, Bapak Roja. Ini tadi saya hubungi tetap ikut, cuman kirim salam, mohon maaf tidak bisa hadir dengan sesuatu hal. Bapak Perdi, Bapak Ibu Tia, Zakia, Damri, itu anggota baru di luar Nita Hasibuan sambil menunggu informasi dari Nita Hasibuan. Itu laporan sementara dari saya. Kalau ada yang kurang jelas bisa disampaikan langsung ya Bu. Kira-kiranya apa yang harus saya perbaiki ke depan? Takutnya kan ada yang tersinggung nih.
saya WA, Dit, kapan dok kayak tadi saja? Ya sibuk, sabar apa? Ya, itu sudah tugas saya mengingatkan, cuman kan kita orang kadang-kadang kurang lembut ya. Ya disampaikan ke saya kalau harus ada yang diperbaiki. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya tadi oleh bendahara. Jumlah saldo kita dan juga peserta kita yang ikut di periode sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati sesepuh kita, penasehat kita, Abang Anda Haji Abdul Salim Harhab beserta dengan kakak Haja Sahati. Kita doakan semoga keduanya diberikan kesehatan, panjang umur dan keberkahan dalam hidupnya beliau, agar kita bisa diberikan tuntunan nasihat yang bermanfaat untuk kelanjutan daripada arisan kita ini. Yang sama-sama kita hormati Abang Anda Ahmad Rusli Arham. Kita doakan juga beliau semoga tetap diberikan kesehatan dan panjang umur dan keberkahan. Alhamdulillah, selama beberapa bulan terakhir ini kesehatan beliau menurun, tetapi setelah sekarang alhamdulillah beliau hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan kesehatannya Abang Anda kita ini kita doakan tetap sehat dan tidak ada lagi penyakit yang ada di dalamnya, dalam badannya beliau. Sama-sama kita hormati Abang Anda Haji Parundingan Siregar bersama dengan Kakak Haja, ketua kita yang sangat luar biasa. Sudah 21 tahun mengabdi untuk arisan Satai Sarwa kita ini. Mudah-mudahan kita doakan beliau juga diberikan kesehatan, panjang umur dan keberkahan. Yang sama-sama kita hormati segenap pengurus, para ustadz kita dan juga pembina, penasehat. Ya mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, tapi tanpa mengurangi rasa hormat saya dan takzim saya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang hari ini kita masih diberikan taufik serta hidayahnya, serta nikmat Islam, kesehatan, kesempatan, sehingga kita sama-sama dapat berkumpul dari sejak kemarin sampai dengan hari ini dalam rangka arisan atau pengajian silaturahmi di antara peserta arisan Satai Sarwa. Semoga seluruh rangkaian yang kita laksanakan dari kemarin sampai dengan sekarang mendapat berkah dan rahmat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu serta jamaah arisan Satai Saroha, saya mewakili segenap pengurus mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian telah datang untuk hadir di Villa Blam Aceh ini dalam rangka untuk mempererat silaturahim
rasa kekeluargaan, rasa persaudaraan di antara kita semua. Mudah-mudahan arisan kita ini, mudah-mudahan tetap berjalan dan istiqomah, dan kita doakan juga semoga ke depan ini jauh lebih baik. Dan tentunya untuk bisa hadir di puncak ini, di Villa Blang Aceh ini, banyak yang sudah tersita waktu, tenaga, pikiran, materi. Namun kami dari pengurus yang baru sangat mengapresiasi bahwa hampir 90% dari seluruh anggota kita hadir dalam silaturahim dan pengajian arisan Sakair Sarawak pada hari ini. Dan ini tentunya yang sangat kita apresiasi adalah banyak saudara-saudara kita yang jauh dari Bandung, dari Indramayu, dari Cibitung, banyak yang jauh. Ada pembina kita kemarin itu masih berada di Medan. Coba Bapak, iya boleh kita apresiasi lah ya. Hari Jumat kemarin itu masih di Pulau Intan, di Barumun sana. Malam Sabtu berangkat ke Medan untuk bisa mengejar kita bisa kumpul bersama-sama di sini. Alhamdulillah ya Rabbal alamin. Ini memang tentunya beliau punya beban moral kalau tidak bisa hadir di sini, karena beliau saya minta untuk tanda tangan di undangan ini. Emang saya sengaja memang. Kalau ukurannya ya, kalau ukurannya beliau sudah ada di kampung, hanya baru nyampe sekitar 1 bulan itu di kampung, balik lagi ke Jakarta hanya untuk mengajar ini rasanya mustahil gitu. Tetapi, nah karena beliau sebelum pulang saya minta tanda tangannya, mau nggak mau sebagai pengundang rasanya beliau, apalagi tuan rumah. Ini saya bilang beliau sebagai tuan rumah. Alhamdulillah beliau hadir. Termasuk juga Pak Ketua kita ini baru juga nyampe ini dari kampung, masih minggu loh, masih hangat ini. Ya tapi alhamdulillah sudah panen ya, jadi agak cerah juga. Kalau panen biasanya cerah. Harga naik. Pada waktu kita arisan terakhir penutupan di rumah ketua kita yang lama, di situ kita ada pemilihan ketua dan pengurusan baru. Dan pada saat pemilihan ketua baru, saya terpilih menjadi ketua, didampingi oleh wakil ketua Aswar dan juga sekretaris dan bendahara. Dan sebenarnya Bang Haji Bisman punya apa namanya ya, luar biasa ya pada saat pemilihan itu. Tapi sebetulnya saya ya kalau dibilang saya nggak keberatan sama sekali Bang Haji itu. Pada waktu itu saya bilang ya itu sebagainya, karena saya bilang ini keluarga kok gitu loh. Kenapa 20 tahun aja, 21 tahun para abang-abang kita ini tanpa pamrih, masa kita dipilih untuk menjadi ketua dan kepengurusan yang baru kita keberatan. Jadi ya saya nggak keberatan sama sekali Bang Haji Bisman waktu itu. Cuman ya kita kaget aja sih caranya. Agak tersentak dengan, tapi dalam hati saya ya, sedangkan di tempat lain kita bisa mengurus organisasi yang lain, masa di keluarga kita sendiri tidak bisa gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan kami pengurus yang baru ini insya Allah bisa mengikuti jejak daripada pendahulu kami, dan kami tetap dengan segala kerendahan hati untuk terus diberikan bimbingan dan juga arahan agar kami bisa jauh lebih pede dan juga berani untuk
zikir bersama, dan juga kita banyak pencerahan, siraman rohani yang disampaikan oleh guru-guru kita. Dan mudah-mudahan apa yang sudah diberikan pencerahan kepada kita semua jemaah mendapat sesuatu ya, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sih berharap gini, saya inginnya ini pengajian kita ini lebih kita tonjolkan daripada arisannya. Jadi kalau kita ada tausiah, kalau ada siraman rohani, tolong jangan di 5 menit saja atau jangan ini gitu ya. Artinya kita jangan a priori terhadap apa yang disampaikan. Kita kalau kita menghadirkan guru, coba kita bayangkan berapa yang harus kita bayar gitu. Tapi kepada guru-guru kita ini secara tulus dan ikhlas gitu loh. Masa kita mendengarkan saja kita ini. Dan untuk itu tolong jangan ada protes-protes ketika kita ada pengajian atau baca yasin keberatan gitu ya. Saya inginnya arisannya itu hanya 30%, pengajiannya kita tonjolkan 70% ke depannya, insya Allah, agar mendapat berkah gitu ya dari pengajian kita ini. Terus selanjutnya untuk meningkatkan juga rasa, kan kita punya WA group ya, dan rasanya WA group itu memang banyak kajian-kajian yang oleh guru-guru kita di-share ke kita ya. Tetapi alangkah baiknya kalau pengajian kita ini kita laksanakan kan 2 bulan sekali ya. Ada guru kita yang hadir di sini. Kita terlalu lama rasanya kalau kita hanya mengandalkan pengajian melalui pertemuan 2 bulan sekali. Saya mengusulkan seperti ini. Bagaimana kalau untuk mempererat ya hubungan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan juga ikatan batin yang kuat di antara kita semua, kita adakan pengajian seperti pernah kita lakukan, yang sedang kita lakukan di Saparungan ya. Jadi kita baca khatam Al-Quran kepada seluruh orang-orang tua kita yang telah mendahului kita. Kita urutannya misalnya dari yang tertua, dari Bang Haji Agustin Haraha, orang tua kita juga, orang saya juga. Kita masing-masing nanti memilih, saya juz 1 misalnya, Bang Amran juz 2, juz 3, dan selanjutnya sampai nanti juz 30. Dan nanti kita orang tua laki-laki dan perempuan itu sekaligus saja. Jadi nanti kita hatamkan untuk orang tua kita. Nanti yang berikutnya juga, walaupun misalnya Bang Rusli gitu ya, itu gimana nanti kita coba, ini kan sama gitu ya kan, apakah kita pindah ke yang lain orang-orang tua, supaya gini, setiap anggota punya kontribusi agar pengajian kita ini ada lebih bermanfaat lagi untuk masa-masa yang akan datang. Bukan hanya khusus untuk orang-orang tua kita yang hidup sekarang, tetapi juga kepada orang-orang tua kita. Nah, bagaimana pertanyaannya kalau orang tuanya masih ada gitu? Boleh nggak Pak Ustadz? Kalau seandainya orang tuanya masih ada, kita bacakan, kita hatamkan 30 juz, tapi mungkin untuk kesehatan supaya hidupnya berkah dan segala macam, bisa kan seperti itu Pak Ustadz? Bisa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin Al-Qur'anul Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman wa abahum ghafilun laqad khalaqna wa nazrim
datang ya. Ya, ada Bang Jelinya kan? Nah itu Bang Jeli. Oh iya. Iya. Maaf ya Bang ya. Yeah.